Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpah ruahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, masih seputar ucapan Waliullah Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullail. Terakhir qala syughilna bihajatina wa hajatu man 'asha la tanqadi. Ujar Imam Muhammad bin Hasan Jamalullail, syughilna bihajatina, kita disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Wa hajatu man 'asha la tanqadi, dan kebutuhan-kebutuhan orang yang masih hidup la tanqadi, tidak akan selesai atau tidak ada habisnya. Ucapan Imam Muhammad bin Hasan Jamalullail yang terakhir di kitab ini Sidin sedikit menyampaikan bagaimana umumnya pola kehidupan manusia. Kayak apa umumnya pola perputaran aktivitas manusia, anak cucu Nabi Adam pada umumnya. Jar Sidin, syughilna bihajatina, kita ini banyak disibukkan dengan hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya kita ini dalam hidup, dalam menjalani kehidupan, kebanyakan waktu kita habis sibuk dalam memenuhi hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan
rasa kepengen yang muncul dari diri kita. Dan kebutuhan orang nang hidup itu la tanqadi, kadada habisnya jar sidin. Umumnya manusia kalau kita perhatikan 24 jam dalam sehari nang dilalui, jam-jam yang habis dalam 24 jam itu umumnya manusia sibuk dalam bertujuan memenuhi kebutuhannya. Contoh, begawi, bekerja, mencari rezeki, mencari duit. Sibuk kita berjam-jam dengan kegiatan mencari rezeki tadi. Bahkan ada sebagian yang setengah hari habis dalam keadaan mencari rezeki aja. Nah, ini yang Sidin maksud syughilna bihajatina. Kita nih kadang tersibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita sibuk berjam-jam mencari rezeki. Tujuan final dari rezeki tadi apa? Kebutuhan makan, kebutuhan untuk membeli pakaian, kebutuhan untuk membayari hal-hal yang sifatnya wajib dibayar, listrik, banyu, pulsa, dan yang lain. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, mencakup kebutuhan dapur, mencakup kebutuhan kamar mandi, sabun menyabun, mencakup kebutuhan alat transportasi kita, bensin, kendaraan, dan yang lain. Belum lagi maintenance-nya, oli, dan sebagainya. Sibuk kita dalam keadaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan orang yang hidup itu memang kadada habis-habisnya. Sampai kita meninggal dunia, umumnya manusia itu sibuk dengan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umumnya manusia. Namun orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kuat, teguh terhadap akhirat, yakin hidup sementara aja, mereka itu sama sibuk memenuhi kebutuhan juga, bekerja juga. Namun perbedaan besarnya, kesibukan mereka mencari rezeki malah jadi pahala. Kenapa? Mereka pasang niat menjalankan perintah Allah dan Rasul dalam hal mencari rezeki atau nafkah yang wajib. Lalu kesibukan tadi memenuhi hajat jadi ladang ibadah. Itu perbedaan orang soleh. Orang awam nang kada belajar ilmu agama, kesibukannya sia-sia, terbuang waktu begitu aja, kada jadi pahala, uyuh ia untuk memenuhi kebutuhannya. Gara-gara inya kada memasang niat dan bertujuan dalam bekerjanya untuk menunaikan kewajiban mencari nafkah. Kemudian orang soleh yang bujur beriman dengan akhirat juga, kebutuhan-kebutuhan mereka itu kadang kayak orang awam. Orang awam, annas, manusia awam itu kebutuhannya ya tadi la tanqadi, kadada habisnya. Ada terus rasa kepengen nukar jilbab yang hanyar 3 lembar tahun 2022. Berpindah tahun 2023, hendak pulang nukar yang hanyar model keluaran 2023. Berpindah tahun 2024, yang buruk tinggalkan, beli lagi yang terbaru. Maumpati passion, maumpati model-model yang keluaran terbaru supaya kada ketinggalan fashion alasannya. La tanqadi, kada ada habisnya.
Itu hajat-hajat orang awam ada terus, ya tajaddad, diperbaharui terus. Sudah berisi aset 1, 2, hendak pulang, aset lagi kumpulkan, tukar lagi, simpan lagi. Sudah berisi kendaraan sebuting, hendak pulang yang terbaru, keluaran hanyar yang paling bagus. Karena contohnya lebih nyaman dijampingakan. Macam-macam inovasi produk terbaru itu yang menggiurkan peminat pembelinya. Strategi marketing. Itu pun akhirnya hajatun nas la tanqadi, hajatu man asya la tanqadi. Kebutuhan orang hidup itu umumnya kada ada habisnya. Adapun orang-orang soleh, standar kebutuhannya simple. Kita pernah menyampaikan satu hadis di majelis ini, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jismihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Ini hajat orang-orang soleh nang beriman akhirat. Apa ujar Nabi? Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan damai, aman. Siapa orang bangun di pagi hari dalam keadaan damai, artinya tempat tinggalnya bukan negeri konflik. Tempat tinggalnya aman, asri, damai, kadada pertikaian, peperangan, bunuh-membunuh, peluru nyasar, kadada. Aminan fi sirbi. Sebagaimana kita bangun pagi kita damai kada? Damai. Kadada bom meledak, kadada granat ditimbai, kadada tangisan kakanakan kehilangan kuitan, kadada. Damai kita di Indonesia. Mobil khusus kita di Tabalong, damai. Aminan fi sirbi. Bangun pagi damai, keadaan sekitar kada mencekam, suasana asri, mu'afan fi jismihi. Yang kedua, awaknya sehat ketika bangun pagi. Awak sehat, mata tarang, telinga mendengar, tangan kawak beangkat, batis kawak melangkah, alat pencernaan normal, gigi kada sakit, kepala kada pusing, mu'afan fi jismih. Pagi bangun damai, awaknya sehat. Dua dah. Wa indahu qutu yaumihi. Yang ketiga ajar Nabi, di hari tersebut inya berisi rejeki sekiranya kawak menukar makanan pokok gesan hari tersebut. Bangun pagi damai, awak sehat, berisi duit titikas 40.000, anggap. Karena cukup makan 2 kali dalam sehari. Cukuplah 40.000 makan sorangan sehari. Cukup benar, Pian. Lagi yang menukar nasi campur nang 10 ribuan. Nang intalunya separapat waral. Pagi bangun damai, awak sehat, berisi duit titikas 50.000 lah bulatakan. Apa ajar Nabi? Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Orang yang seperti itu bagaikan dunia dan isinya diberiakan pada inya. Artinya itu nikmat nang dahsyat, nang luar biasa sudah nang dimiliki seseorang. Bangun pagi damai keadaan sekitar, kada ada perang. Awak sehat walafiat. Berisi duit tikas 50.000 gesan hari itu. Itu nikmat nang luar biasa sudah ujar Nabi. Dan begitu sudut pandang orang-orang soleh. Kalau sudah ada itu, terpenuhi yang sudah kebutuhan hidup. Kalau inya berisi bini anak 3 contohnya, artinya bini 50.000, anak 3, gesan memakaninya ya titikas 100.000. Artinya dalam sehari berisi duit kurang lebih 200.000. Awak sehat, bangun damai, itu nikmat yang luar biasa sudah.
Atau kurang pada 200, cukup aja memasak seorang. Begitu juga cara memandang orang soleh terhadap kebutuhan-kebutuhan. Bahkan orang-orang soleh itu ada yang kadang menyimpan apapun di malam hari. La yaddakhiru lil ghad disebut. Kadang menabung apapun gesan esok hari. Ada orang soleh kayak itu zaman dahulu. Artinya duit habis sehari, makanan minuman habis sehari. Kadang mau menyimpan gesan esok, kadang mau. Kenapa? Karena orang soleh tadi takutan kalau menyimpan gesan esok itu berkesan seakan meragukan rezeki esok kada diberi Allah. Kayak itu orang soleh. Bahkan Imam Asy'arani dalam kitab Sidin Tanbihul Muqtarin mengatakan, wa min syarti liqa'i Khadir alaihi salam an la yaddakhira lil ghad. Syarat seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Perjumpaan seseorang dengan Nabi Khidir itu kada sembarangan. Ketika ada seseorang itu ditakdirkan kawa bertemu langsung Nabi Khidir, itu menandakan orang itu istimewa di sisi Allah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Syarat seseorang bisa berjumpa Nabi Khidir, ujar Imam Sya'rani, an la yaddakhira lil ghad. Orang tersebut kada menabung apapun, baik materi atau uang, baik itu makanan, minuman, tidak disimpan dengan bertujuan dipakai hari esok. Itu syarat berjumpa Nabi Khidir. Artinya duit habis sehari, kada ada tabungan, no, habisakan diberi sedekah, nungkar hajat, sisanya beriakan habis sehari. Makanan kayak itu juga habisi di situ juga atau sedekahkan, kada boleh ada disimpan di kulkas, di lemari dan sebagainya. Habis. La yaddakhir li ghad. An la yaddakhira li ghad, kada menabung untuk esok hari. Ini syarat seseorang bisa berjumpa Nabi Khidir. Kenapa kayak itu? Karena dalam sudut pandang orang soleh itu, seseorang ketika menabung gesan esok hari, ada kesan takutan esok kada dapat rezeki, dan itu keraguan terhadap Allah yang maha memberi rezeki. Kayak itu loh gambaran orang soleh. Kita bang, di kulkas daging bekas Idul Adha masih ada. Berapa minggu lewat dah? Iya kada? Macam-macam. Belum berbicara tabungan duit, belum berbicara investasi dunia kita, nukar aset, ini gesan kena amun diparam 10 tahun belarang tanahnya. Iyalah. Belum menukar emas gesan disimpan, kena suatu saat dijual belarang. Orang-orang soleh memandang hal seperti itu berkesan seakan meragukan bahwa esok hari dan esoknya seakan Allah kada lagi memberi rezeki. Menabungnya kita itu memberi kesan kayak itu. Dalam sudut pandang mereka orang-orang yang kuat keimanan lawan akhirat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sekuat itu iman, hanyar Nabi Khidir berkenan menjumpai kita. Makanya jangan bebarang bekaku wali. Hajin aku nih wali. Malam tadi aku termimpi orang soleh. Hajin aku wali ya. Pian jangan bekaku wali kalau masih ada kecemasan perihal rezeki untuk esok hari. Kaifa akhsha faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut dengan kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya, ujar orang soleh. Wah itu tuh nah gambarannya. Lucut memang, karena kita pasti ada kecemasan untuk esok dan esoknya. Kayak apa esok makan? Amun kada disimpan,
rendang nih nang kada habis. Kayak apa esok makan namun kada hari ini menyimpan beras sekian liter. Pokoknya bukan berarti itu salah, tapi dalam kelas-kelas para wali dan orang soleh, mereka kada hendak menggawi itu. Karena kesannya seakan meragukan rezeki dari Allah. Kayak itu hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan orang soleh. Bahkan untuk hari esok mereka tuh kada mikirakan, karena ada aja Allah karena memberi rezeki. Pasti aku makan pulang. Kalau kita orang awam tadi, pangkat kopral kita nih, lain jenderal-jenderal para wali. Kita nang kopral ini, hajatu man asya la tanqadi. Kada ada habisnya kebutuhan orang-orang yang masih hidup yang awam-awam ini. Sehingga sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup aja, sampai ibadah ditinggal, kegiatan yang bagus, keagamaan ditinggal. Karena tadi syughilna bihajatina, kita disibukkan dengan memenuhi hajat-hajat kita seorang, kebutuhan-kebutuhan seorang. Nah itu, setidaknya paham barang kita mendengar kayak tadi tuh, para wali kada pernah menabung gasal isuk. Baca ramin kita pang masih ragu hari isuk. Jangankan untuk hari isuk, kita kadang berpikir 5 tahun akan datang kayak apa anakku nih aku mau kosi. Iya kada? Untuk nang 2 tahun 3 tahun kita berpikir ya Allah kayak apa ulun mau kosi kena. Kayak apa kena aku menyekolahkan anak, duit kada tapi panduitan ini. Belum dilalui harinya, 2 tahun lagi akan datang, kita meragukan seakan Allah tuh kada maha memberi rezeki. Jauh benar kita dengan prinsip-prinsip dasar para wali-wali Allah. Amun ada orang, aku semalam bertamu Nabi Khidir aja. Ada orang bakaku bertamu Nabi Khidir. Sekalinya orang tadi sembahyang kada penyembahyang, keimanan guyang, banyak bakadu lawan makhluk, curhat lawan manusia, itu bagi orang soleh aib. Orang-orang soleh itu kada pernah apabila tertimpa masalah inya curhatakan lawan makhluk, kada pernah. Inya curhatakan lawan manusia, kada suah. Aib bagi mereka. Aib supan mereka lawan Allah Ta'ala. Ketika ada masalah inya kaduakan lawan makhluk. Kita pang nang awam sampai titik-titik status WA bakadu makhluk wara. Iya, pahamlah titik-titik status WA. Panjang. Titik-titik sampai no. Apa isinya ketika ada nang anak membacai curhat berataan. Titik pertama, umur sudah parak 30 masih haja bujang, nasib bakado tuh. Titik kedua, kakawanan yang seangkatan sudah parak bacucu, aku masih surangan. Kaduan juga lawan makhluk. Titik ketiga, sebelah rumah batajak serobong pulang, apabila juga ke aku. Kaduan sampai bertitik-titik status WA bakadu lawan makhluk. Orang-orang soleh para wali aib, nah itu aib. Artinya dianggap kekurangan, cacat diri itu apabila sudah bakadu makhluk. La ilaha illallah. Orang-orang soleh kada kayak itu, termasuk masalah rezeki pun kada meragukan. Beda dengan kita yang awam tadi. La ilaha illallah. Rabbana yuslihul hal. Paham telah? Syughilna bihajatina wa hajatu man asya la tanqadi. Sidin Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail sekedar berkomentar dengan aktivitas umumnya manusia. Sibuk demi memenuhi kebutuhan sampai ke mati. Baiknya mati ya, nyarinya kada sibuk mencari kebutuhan dirinya. Itu derajat awam tadi, orang awam. Adapun orang soleh, kesibukannya tadi dalam mencari rezeki, dipasang niat sehingga jadi pahala, jadi ibadah. Selanjutnya ucapan daripada waliullah al-imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad ibn al-Faqih.
Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad Ibn al-Faqih al-Muqaddam. Imam Muhammad bin Alawi ini yang akan kita baca beberapa ucapan sidin, wali besar di Tarim yang gelaran sidin itu Sahibul Amaim. Gelar sidin Sahibul Amaim di Tarim. Apa maksudnya gelaran sidin Sahibul Amaim? Sidin ini dikenal dengan orang yang ahli dalam, bukan ahli, orang yang rancak dalam memakai imamah. Amaim jamak dari imamatun. Kenapa diberi gelar sidin orang yang rancak memakai imamah? Apa itu imamah? Bahasa kita Banjar bolang. Kayak yang ulun pakai ini imamah dalam bahasa Arab, yang dililit di kepala. Imam Muhammad bin Alawi ini diberi gelar Sahibul Amaim. Kenapa? Karena masa muda sidin ketika mujahadah dalam menuntut ilmu, membaca kitab malam-malam, mengulangi pelajaran lawan guru-guru sidin malam-malam. Zaman bahari kadada listrik, sidin menyalakan lampu colok, ya kurang lebih kayak lilin lah. Diandak di hadapan sidin, sidin baca kitab malam-malam, mengulangi pelajaran dan menghafal sambil memakai imamah atau bolang tadi. Ketika sidin ngantuk, tak tunduk. Imamah tadi kena api, terbakar, terbangun pulang sidin. Karena lunyut terbakar, pacul, ganti pulang, imamah hanyar, baca kitab lagi. Karena ini sunnah, dipakai sidin terus menuntut ilmu. Ngantuk pulang, terbakar lagi imamah, ganti pulang. Diberi gelarlah sidin Sahibul Amaim. Karena kesungguhan dalam menuntut ilmu sampai banyak berapa kali bolang sidin terbakar api. Bari kada listrik, wah ini nyaman, ketek, nyala, tek, baca. Bari itu api, lilin, lampu-lampu kayak itu malam. Kada ada penerangan yang lain, kada ada. Kecuali amun bulan purnama sedikit terang. Sedikit aja pulang ngalih juga tetap membaca. Api hanya kawa. Itu gini harus parak lawan kitab, hanya tetap baca apa yang di kitab. Begitu nyaman ini. Lampu pilip, lampu ngapa-ngapa macam-macam, nang LED, nang kuning dan sebagainya. Ini Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad al-Faqih, Sahibul Amaim gelaran sidin. Beliau wafat di tahun 767 Hijriah, abad ke-8. Qala, beliau berkata yang pertama, idza hasalal i'tiqadu zalal intiqadu. Idza hasalal i'tiqadu zalal intiqadu. Apabila keyakinan sudah ada, apabila keyakinan sudah ada, zalal intiqadu, maka hilanglah protes. Maka hilanglah protes. Maksudnya kayak apa? Ini berkaitan erat seputar keyakinan. Contoh mudahnya, ketika kita meyakini seseorang itu adalah wali Allah. Ada seseorang nih meyakini orang lain sebagai wali Allah. Terbentuk keyakinannya. Ketika inya sudah yakin seseorang yang inya kagumi tadi seorang wali Allah, zalal intiqad. Kada macam banyak protes inya dengan apa yang digawi orang yang sudah diyakininya sebagai wali. Bahasa lain ini fanatik. Kalau sudah muncul keyakinan bahwa orang yang dikaguminya wali,
kada kawa diguyang lagi. Zalal intiqad, kada protes lagi nya. Orang lain, ikam salah, sidin kada wali, ini itu. Kada kawa dirubah keyakinannya tadi. Pian nang menyoal, malah disalahkannya. Karena orang sudah fanatik. Itu gambaran simpelnya. Maksud dari idza hasala i'tiqad, zalal intiqad. Ada lagi gambarannya antar hubungan hamba kepada pencipta, yaitu Allah. Kalau sudah kita yakin Allah Maha mengetahui mana yang terbaik bagi kita, terbentuk keyakinan mendalam dalam hati Allah adalah orang atau zat yang maha bijaksana. Allah adalah zat yang maha bijaksana yang paling paham kemaslahatan bagi diriku dan kehidupanku. I'tiqad, yakin dah dalam hatinya. Ketika dalam hidupnya ditimpa musibah dan masalah, ia kada protes lagi lawan Allah. Pasti dibalik masalah yang Allah turunkan ada hikmah gesanku. Zalal intiqad, kada mau protes. Kalau pang ya Allah kenapa pulang ulun ni masalah pulang? Kada ada habisnya, kapian ni nurunkan masalah. Nah itu intiqad ngarannya. Protes sama Allah Ta'ala. Tapi manakala seseorang sudah yakin Allah adalah zat yang maha bijaksana yang paling paham apa yang terbaik bagi si hamba, ketika ditimpa masalah tadi malah inya terima dengan sukacita. Pasti ujarnya dalam hati, masalah itu bertujuan baik, positif gesan aku, mendewasakan aku kah, atau menambah keyakinanku kah, atau sebagai penghapus bagi dosaku yang telah lewat. Zalal intiqad, kada ada lagi nya protes dengan apa yang Allah timpakan lawaninya. Kenapa? Keyakinan sudah mendarah daging kepada Allah. Allah zat yang maha bijaksana. Itu gambaran lain. Maksud dari idza hasal i'tiqad zala al-intiqad. Pahamlah? Selanjutnya Jarsidin qala min alamatil muhibbi. Min alamatil muhibb an yaj'ala lima yaf'aluhu al-mahbubu ta'wilan. Min alamatil muhib, termasuk ciri dari seorang pencinta. Termasuk dari ciri seorang pecinta an yaj'ala lima yaf'aluhul mahbubu ta'wilan, adalah membuat kesimpulan pemahaman yang baik, adalah membuat kesimpulan pemahaman yang baik atas perbuatan orang yang ia cintai. Membuat pemahaman kesimpulan yang baik atas perbuatan orang yang ia cintai. Min alamatil muhibbi an yaj'ala lima yaf'aluhu mahbub ta'wilan. Bagaimana maksudnya? Ciri seorang pecinta sejati. Pian nih sudah cinta dengan seorang ulama, sudah mendarah daging rasa cinta, rasa katuju, rasa sayang dengan seorang ulama. Cinta pian dengan ulama tadi dah, karena pian mengenal sidin luar biasa dalam dakwah ini itu dan kegiatan baik sidin. Lalu cinta pian lawan sidin. Ciri seorang pecinta sejati, manakala orang yang inya cintai berbuat sesuatu yang secara zahirnya menyanyalah, inya artiakan perbuatan menyanyalah dari orang yang inya cintai dengan makna yang lebih baik. Oh mungkin aja sidin bisi alasan dibalik itu.
yang itu kadang menyalahi. Nah, itu maksudnya. Pian sudah cinta dengan seorang ulama, cinta fanatik nih. Ciri bahwa pian bujur pecinta sejati, ketika orang nang pian cintai berbuat sesuatu nang di mata umum orang itu salah, pian memahaminya dengan kesimpulan yang lebih baik. Oh, mungkin sidin ada alasan ini itu. Pian takwil, pian pahami dengan sudut pandang lain. Contoh, ada orang alim yang sudah pian cintai, kelihatan berjalan dengan bebinian, nang itu lain bini sidin di mata orang awam. Pian tahu bini sidin adalah ini contohnya. Ini contoh aja. Orang awam melihat, kenapa tuan guru tuh berjalan lawan perempuan bukan mahram, kada bujur tuh ini itu. Pian karena sudah cinta lawan tuan guru tadi, pian takwil, oh mungkin bini anum sidin, jadi halal aja. Nah, itu gambarannya, paham lah. Tapi dipaksakan bang. Tapi itu contohnya, ciri pecinta sejati, inya membuat pemahaman kesimpulan yang baik atas perbuatan daripada orang yang ia cintai. Kada mau inya berburuk sangka dengan orang yang ia cintai. Inya takwilkan, inya pahamkan untuk kesimpulan dirinya, ada alasan pasti di balik itu dan itu bisa diterima. Kada mau inya merubah hatinya agar keruh terhadap siapa yang sudah inya cintai tadi. Itu ciri pecinta sejati. Itu gambaran cinta seorang insan kepada orang alim. Ada lagi yang lebih dekat. Ketika pian sudah cinta dengan pasangan hidup pian, suami sudah cinta lawan istri, atau istri sudah cinta lawan suami, bagaimana bentuk cintanya? Contoh, seorang istri mendapati HP suami tiba-tiba ada telepon WA berbunyi, tenanot. Sekali dilihat di layar HP, foto profilnya binian berjilbab. Kada diangkat oleh nang bini. Karena bini ini sudah cinta lawan laki dan kepercayaan itu sudah luar biasa terbentuk, inya takwil, oh mungkin ini klien aja dalam gawian. Oh mungkin binian nang berjilbab, foto profilnya ini mungkin inya keluarga oleh suami nang jauh. Oh mungkin salah sambung contohnya. Oh mungkin ini itu ditakwil. Kada mau inya berburuk sangka, apalagi langsung melihat ditampayakan lawan nang laki. Apa pianeh? Siapa binianeh? Mulai bahari dah ulun curiga pian tuh selingkuh. Nah, itu berarti belum cinta lawan suami. Kenapa? Kada percaya penuh. Sama kayak itu juga. Suami ketika mendapati ada perbuatan dari istri yang secara lahiriah itu menyanyalah, inya takwilkan. Oh mungkin biniku ada alasan tertentu. Tapi jangan sebungul itu juga. Ini gambarannya aja tuh nah. Jangan juga sebahlul itu tuh dia. Paham? Makanya cinta itu buta orang. Buta tadi ya bahasa lain dari bungul. Mau jadi bunguli pasangan. La ilaha illallah. Qala yang terakhir selanjutnya, wa kam min masyhurin fi barakati mastur. Ujar Imam Muhammad bin Alawi sahibul Amaim, wa kam min masyhurin, berapa banyak orang yang terkenal, wa kam min masyhurin, berapa banyak orang yang terkenal, fi barakati mastur, karena sebab keberkahan orang yang tersembunyi. Berapa banyak orang yang tersohor, terkenal, karena sebab
keberkahan orang yang tersembunyi. Nah, ini pahami. Maksud dari Imam Muhammad bin Alawi ini, apabila contohnya ada seorang yang alim diberikan oleh Allah popularitas, masyhur, terkenal, orang alim tadi, tersohor, bahasa wah ini viral, viral yang baik, bukan viral yang kada baik. Mun viral yang kada baik, contoh orang alim dipergok selingkuh dengan binihan, nah itu kada baik viralnya. Terkenal dalam arti baik. Manakala seorang yang berilmu, masyhur, tersohor, terkenal dengan keilmuannya, bisa jadi ujar beliau, popularitas yang ada pada orang alim tadi barokah orang yang tersembunyi yang mendoakan atau mengajarkannya ilmu. Semisal di Tarim di Hadramut itu, berapa banyak wali-wali Allah tuh mastur kada ketahuan. Bisa jadi nang duduk di muka masjid, baju sidin nang buruk, beimamah kada, bejubah kada, betongkat kada, ternyata wali dan kedudukannya tinggi. Banyak para wali-wali di Hadramut itu yang menyengajakan diri kada mau bertimbul, karena mereka merasa terwakilkan sudah dengan satu atau dua nang masyhur terkenal. Tapi yang berdua nang terkenal tadi kada lepas dari doa, dukungan, munajat dari mereka nang kada mau bertimbul tadi. Paham lah? Sebab itu terkenal karena doa-doa dari mereka yang menyembunyikan diri tadi di tengah malam. Kam mim masyhur fi barakati mastur. Itu gambarannya. Gambaran lain, berapa banyak orang berilmu jadi terkenal sebab orang yang mastur tersembunyi siapa? Kuitannya. Kuitannya kada bertimbul, kada dikenal. Tapi tiap habis 5 waktu mendoakan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tadi hidupnya tentram, damai, nyaman. Berapa banyak orang yang masyhur sebab berkah orang yang tersembunyi. Siapa? Kuitannya yang kada bertimbul. Itu gambaran lainnya. Jadi kemasyhuran tadi, masyhur dalam tanda kutip baik, bermanfaat kemasyhurannya sebab mereka yang tersembunyi, keberkahan mereka yang kada mau bertimbul tadi. La ilaha illallah. Adapun zaman sekarang macam-macam cara-cara supaya terkenal, supaya viral. Tapi ini dalam tanda kutip terkenal karena kontroversi. Nah, bukan dalam hal yang baik. Bahkan dalam pepatah Arab itu ada kaidah. Apa? Khalif tu'raf. Gawilah sesuatu yang menyenyalah, maka ikam akan dikenal. Itu kaidah umum. Khalif tu'raf. Gawilah sesuatu yang menyenyalah, pasti ikam dikenal. Contoh apa? Bul fil Ka'bah tu'raf. Ujar ulama lain, kencinglah engkau di depan Ka'bah, pasti ikam terkenal. Orang lagi tawaf nih, ibadah, pian menyingsing tapi bak kami seduniaan kenal lawan pian, tu'raf pasti terkenal, viral pian. Di Indonesianya viral, di Afrika viral, Jazirah Arab viral, ke Eropa viral, fulan bin fulan bak kami depan Ka'bah. Itu karena banyak tuh di medsos viral. Kaedahnya khalif tu'raf. Berbuatlah menyenyalah, pasti ikam dikenal. Kalau tujuannya cuma terkenal, tapi imbahnya sampai orang. Tapi kan wayah ini ada orang-orang yang memang berambisi hendak terkenal, hakun menggawi nang menyenyalah, tinggal klarifikasi aja ajarnya. Ini bahaya nih. Nafsu itu, syahwat, syuhrah,
kemauan diri hendak benar terkenal lalu menyanyalah. Ada nang di medsos berjilbab tapi bagian baju dadanya dibuka, terkenal. Kalau inya kada berjilbab membuka baju ketat biasa sudah. Tapi ketika inya berjilbab kemudian bagian dada dibuka sedikit, kelihatan 1/3 bagian daripada kewanitaannya karena berjilbab, lalu jadi pandiran orang. Terkenal, banyak minta maaf saya tidak lagi mengulangi, tapi sudah terlanjur terkenal. Macam-macam tuh kelakuan orang lain ini. Terkenal dalam tanda kutip kada baik. Jadi pandiran orang. Khalif tu'raf. Gawilah sesuatu yang menyenyalah, pasti kamu terkenal. Itu kaidah untuk terkenal. Tapi dalam tanda kutip nang kada baik. Gawi jangan menyenyalah pian. Contoh ada ulama terkenal, sidin baik, istiqomah. Pian hendak terkenal, hendak pansos, panjat sosial, pansos lah panjat sosial. Ada ulama terkenal, istiqomah baik, sidin. Sambati ulama tadi terkenal pian. Ada ulama istiqomah baik, bagus. Pian menjadi orang nang kontrak lawan sidin, menyambati sidin. Wah, sidin itu palsu, ulama kada bujur ini, terkenal tuh pian. Khalif tu'rab kaidahnya. Habaib luar biasa, istiqomah berdakwah banyak di tanah air Indonesia. Sudah mulai bahari dikenal sebagai Ahlul Bait keturunan Nabi. Sedangkan pian orang alim nang kalah pamor. Habib lain, keturunan Nabi lain, tapi alim, tapi kalah pamor, kada terkenal. Kayak apa supaya pian terkenal? Sambati habaib beratan. Semua habaib di Indonesia palsu, terkenal pian. Terkenal pian. Pasti media membicarakan pian seberataan. Kalau sudah terkenal, tinggal minta maaf. Mohon maaf, saya khilaf. Tapi terkenal. Nah, itu bahayanya medsos inilah. Instan hendak terkenal, tapi dengan menyenyalah. Pian nih di Tabalong hendak terkenal, sambati bupati. Atau kena nih acara Habib Syekh tuh malam Sabtu. Pian buku ciak di tengah jamaah banyak, bid'ah tuh. Terkenal pian setabalong. Tapi boleh orang. Cara untuk terkenal nyaman mah ini. Khalif tu'rab atau bul fil Ka'bah, bul fi wasatil Ka'bah tu'rab. Bekami je kamu di depan Ka'bah. Pasti dikenal seluruh dunia. Nah, itu paham. Adapun yang dimaksud ucapan Muhammad bin Alawi tadi, kam min masyhur fi barakati mastur. Berapa banyak orang yang terkenal, ulama yang masyhur, tapi dalam tanda kutip baik, masyhurnya bermanfaat. Umat Iqbal ketujuh lawan sidin, mendengar ceramah sidin. Ternyata di balik popularitas sidin, barokah orang-orang yang kada mau bertimbun, yang mendoakan, merasa terwakili dengan munculnya sidin tadi. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan di awal tahun 1445 Hijriah ini Allah perbaiki segala amal perbuatan kita. Hal-hal yang kada baik di tahun yang lewat mudah-mudahan kada terulang lagi di tahun ini. Kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang sudah ada di tahun yang lewat mudah-mudahan bisa kita tambah, kita ulangi lagi di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.